Sobat Art, kembali lagi di Next Podcast ya. Dengan saya Ica, PR dari nextart.id. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dengan Mas Willy Skate. Hai. Perkenalkan dulu kali ya, Iya. Halo, saya Willy Skate, band saya Skate Band Indonesia. Kalau sekarang album pertama kita keluar 93 akhir ya. Promo mulai 94 awal di Musika Studio. 2 album Musika Studio dan album ketiga label yang lain. Oh, oke. Nah, Mas Willy, kita kan mau ngobrolin tentang Mas Willy nih, ya, di karir musik. Sebenarnya awal mulanya nyemplung ya di dunia musik itu umur berapa sih, Mas? Aku sangat dini. Wah, sangat dininya berapa nih? Bukan perkawinan dini ya. Aku sangat dini. Aku 10 tahun udah jadi penyanyi panggung. Oh, oke. Gitu loh. Aku masih di Medan waktu itu. Jadi 9 atau 10 tahun aku ikut festival di sana, ikut festival. Awal ikut festival pertama aku juara 2. Oke. Sumatera Utara ya. Hebat loh. Yang kedua dengan masih panitia yang sama, aku juara 1 ya. Sebenarnya bocorannya kalau mau ngomongin deh, bocorannya yang pertama itu aku udah juara 1 sebenarnya. Oh. Tapi yang juara 1 itu masih kerabatnya yang punya panitia. Biasa itu. Biasa, klasik kan masalah kayak gitu lah. Ya. Dia ketawa tuh siapa? Pengalaman ya. Dia pengalaman dia soal gitu kan, ada zaman dulu kan mungkin. Nah, jadi itu klasik. Nah, it's okay lah gitu kan. Tapi sejak dari situ aku udah jadi kalau mau ngomongin panggung profesional aku udah mulai. Jadi dari 10 tahun itu begitu aku lucunya nih. Aku baru ngambil take suara kan gitu ya. Kalau kita mau ikut festival kan ngambil bukan take suara, ngambil apa? Cek nada ya. Cek nada. Baru ngambil cek nada di sini, mau kayak di sini. Itu semua satu kantor keluar ngeliat aku. Dan aku besoknya malamnya diajak latihan, besoknya syuting di TVRI Medan waktu itu. Jadi sebenarnya karir aku kalau mau diomong gitu. Jadi udah dari jadi dari udah setelah itu aku ikut show, mereka punya band di yang panitia itu, mereka show selalu di Sumatera ke daerah-daerah gitu. Jadi dari situ tapi aku sempat vakum itu mungkin waktu SMA ya, waktu SMP masih ikut di sana, masih ada band-band kawinan gitu, band SMP, SMA, band-band kawin SMA-nya kayaknya udah agak enggak kayaknya ya, udah jarang gitu. Baru setelah itu aku kuliah, masuk IKJ ngambil musik, ya mulai lagi akhirnya berpemainnya lagi sampai setelah selesai 93 aku bikin masuk rekaman. Sebelum itu 92 aku bikin band yang buat performing di kafe ya dulu. Kafenya juga di selatan, tapi banyak di kota dulu gitu lah, di kota aja. Jadi kita show banyak, mulai bikin lagu, mulai bikin lagu sendiri gitu. Terus tapi memang belum, akhirnya aku ketemu anak-anak skate itu gitu loh. Anak-anak skate itu lucunya, band anak-anaknya itu punya band dulu yang aku pernah juriin mereka waktu ikut festival gitu. Oh gitu. Jadi sebagai ini sebenarnya jadi senior sebenarnya. Senior dalam arti? Ya aku nyuriin mereka kan gitu kan. Tapi betul pas lebaran anak-anak dulu band aku anak-anak gas namanya, gas band. Gas itu gabungan anak Sumatera gitu. Pas lebaran mereka pulang semuanya ke kampung, mudik. Aku nggak mudik waktu itu, jadi kebetulan pemain keyboard aku yang teman-teman anak-anak itu gitu, aku udah punya band ya. Begitu kan, ini kan yang band yang kemarin aku juriin gitu loh. Akhirnya kita main waktu di Rabo Rock ya, kalau di Ancol dulu, di zaman dulu. Kalau belum band rock, belum main di Rabo Rock Ancol, belum sah sebagai anak band gitu, anak rock. Dia ketawa, dia belum tahu kali ini. Dia ketawa karena nggak tahu. Belum lahir ya, belum lahir. Iya, dia ketawa nggak ngerti gitu loh. Oke, jadi kayak gitu. Sampai akhirnya setelah main kita dengan anak-anak itu, mereka punya planning untuk recording. Aku cuma kalau kita latihan, aku berdoa ya Allah, mudah-mudahan mereka ngajak aku recording gitu ya. Akhirnya diajak gitu. Ya kita bikin master waktu itu, demo master ya. Kalau udah demo master kita udah bikin di studio rekaman soalnya. Baru mereka masukin ke musika waktu itu, langsung ke musika memang, karena
ada link lah gitu. Ada link ya. Tetaplah zaman itu, tetap zaman sekarang pun sebenarnya kita mau kerjaan mau apa itu pasti tetap ada link lah. Link itu penting kan gitu. Makanya kita tetap menjalin itu bagus gitu. Masukin ke sana, ya udah seminggu dimasukin ada panggilan gitu dan ketemu sama lucunya sebelum sign kontrak mereka pengen ngeliat aku dulu. Produsernya Bu Aceh waktu itu, aku pengen lihat vokalisnya gitu, walaupun foto-foto kita kan ada, takutnya fotonya diedit kan gitu kan. ini ada gitu. Setelah ketemu langsung malah oke. Kita langsung sign, kita 2 album sama Musika waktu itu. Gitu aja. Oke. Jadi mulainya di situ ya, skate itu ya. Halo, kamu tahu nggak? Ada kopi baru nih yang berasal dari Banyuwangi, namanya Darker Black Coffee. Nah, istimewanya Darker Black Coffee ini ya, kita sebutnya Darker Black Coffee Creativity Booster. Jadi lumayan nih buat ngeboost supaya kamu bisa jadi lebih kreatif ya. Buat para musisi ini pasti penting banget nih bikin melek. Nah, kelebihannya lagi dari kopi ini adalah dia terbuat dari dark roast house blend coffee ya. Lalu ada fresh milknya juga. Lalu ada palm sugar, ada ginseng dan herbs. Bebas pengawet, jadi aman nih. Nah, kalau kamu berminat dengan darker black coffee ini ya, harganya berapa? Harganya 110.000 per set. Satu setnya isinya 3 botol ya. Nah, kalau kamu berminat, kamu bisa cari ya Darker Black Coffee ini, ada IG-nya di @darkerblack.coffee, di TikToknya juga ada. Nah, kamu tinggal DM aja tuh kalau minatkan, atau kamu buka, cari tahu gimana caranya order si Darker Black Coffee ini. Oke, jangan lupa guys, Darker Black, your creativity booster. Nah, terus puncak karirnya skate itu kapan tuh? Puncaknya kayaknya ya album pertama, album kedua ya kayaknya gitu kalau mau ngomongin kita masih lengkap dengan personil yang lama gitu karena kan sekarang aku tinggal berdua dengan basis aku gitu. Kalau puncaknya itu dua album atau 3 album lah ya. Gitu. Lagu apa tuh yang paling banyak terjual? Yang paling pasti album pertama gitu yang album pertama lagunya yang Takkan Kembali. Kembali. Itu jadi yang lagu kalau istilah di radio tuh lagu kojo gitu, lagu jagoan pakai pedang gitu. Jadi itu yang paling pertama, itu yang bikin nama skate naikkan gitu loh. Terus yang album kedua juga lagu Katakanlah itu juga naik. Selain lagu-lagu yang ada di album pertama, lagu kedua itu banyak di daerah, di radio-radio daerah kadang-kadang ada yang lagu nggak kita jagoin, mereka punya chart sendiri kan. Oh iya, gitu iya loh. ternyata banyak pendengarnya ya. Jadi lagu ini kita nggak jago ini, tapi di sana ternyata banyak kayak di Sulawesi ada lagu yang lain gitu. Nggak pernah kita bawain lagi malah kalau show. Tapi karena di sana ini ya kita harus akomodir lah gitu, kayak gitu sih. Jadi 1, 2 lah, 1, 2, 3, 1, 2 ya sebenarnya. Kalau album ketiga itu baru kita launching 98 itu loh, ya, kerusuhan itu. Kerusuhan, oh ya. Jadi 2 minggu kita launching, baru kerusuhan ini Mei ya, bulan Mei ya. Ya, ini bulan Mei. 13 Mei itu. Jadi habis itu kan kerusuhan, Krismon, praktis album kita ketiga nggak dipromosin. Sampai baru tahun berapa ya kemarin ya, 2-3 tahun yang lalu aku ketemu sama labelnya, kita cetak CD yang secara eksklusif gitu dan aku masukin ke digital gitu. Jadi ada digital sekarang ya di album ketiga itu ada di DBS, Digital Play Store ada. Udah ada ya? Ada gitu. Ingat nggak dulu angka terjualnya berapa kopi tuh untuk lagu yang Takkan Kembali itu? Takkan Kembali kita masuk dua kategori dulu, BASF Award sama AMI Award apa lagi. Oh ya dulu masih BASF. Jadi ada award-awardnya gitu. Jadi katanya gitu lah kalau menurut media dulu gitu minimal mau masuk kategori itu kita dua kategori maksudnya di BASF Award tuh band rock terlaris, sedap ya, band rock terlaris dan band rock terlaris dan band pendatang baru terbaik, gitu loh. Jadi menurut mereka minimal itu 250.000 kopis dulu. Mau banyak mau juga masuk ya? nomini itu ya, mau nominasi itu 250.000 katanya. Banyak sih angkanya itu, Cang.
Iya. Bagus gitu loh. Di Jadi, masa itu tuh, wah. katanya itu minimalnya. Sementara kan kalau kita mau fair, mau cengli, lebih mungkin angka itu, dan itu kan minimal kalau mau masuk di situ, dan kita masuk. Walaupun kita akhirnya kalah dengan yang lebih eksis. Kalau nggak salah waktu itu yang menang almarhum Hari Mukti kalau nggak salah dengan satu kata apa yang Oh, itu. iya, Jadi yang iya. eksis waktu itu kita Hari Mukti, almarhum si Poppy Mercury, almarhum juga, terus apa lagi itu band ada 5 yang masuk. Gitu. Jadi skate ya masuk nominasi aja, dan bagus lah untuk sebuah apa ya, progres memang bagus lah gitu loh gitu. Untuk relationship sama personil-personilnya gimana nih Mas? Masih yang sekarang yang masih berjalan? Ya aku tinggal berdua kan sekarang. Tinggal berdua. Jadi baik banget gitu, karena memang dari dulu aku sama basis aku ini yang memang secara pemikiran, secara hubungan sangat baik gitu. Jadi kalau yang lain kan nggak ada. Michael udah pulang duluan 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, Cong. Michael ya. Lebih dong. Ya. Oke. Sama Wawan gitaris juga udah nggak ada. Jadi kita berdua. Jadi at least aku berdua yang kerja sekarang gitu loh. Jadi ya kita berdua lah, dan lebih asik sih sebenarnya, walaupun pasti warna musiknya berubah gitu. Ya. Pasti warna musiknya berubah karena aku udah kebanyakan, aku mungkin main-main di luar, frekuensi luar gitu loh. Kalau dulu aku cuma bikin lagu, musiknya digarap sama ada Michael, ada Wawan, ada karena aku yang bikin, aku yang garap, sama Aldin cuma dua kepala. Lain-lainnya umpama kita pakai additional musisi pun ya kita yang ngedayat. Gitu. Nah terus project yang sekarang lagi ongoing apa nih? Kalau masih berdua ini atau ada project lain nih Mas? Aku punya sendiri. Aku punya solo sendiri. Aku bikin waktu itu dengan temen aku, musisi hebat juga, Kohar Color. Aku bikin Van de Bo Band gitu loh. Van de Bo, Van itu kalau bahasa Belanda clan kan, Van, clan. De Bo, de-nya Bo-nya itu botak, bukan karena botak, de Bo botak. Ya Mas Kohar juga botak juga. Jadi clannya Van de Bo ya, botak. Oke, gitu ya. Dan itu udah aku titipin ada di salah satu label gitu kan, di label lumayan oke lah gitu. Jadi itu, dan sebenarnya kita mau keluarin tetap singlenya nama Skate ya. Kita mungkin cari label, mudah-mudahan bisa di label ini kan. Amin. Bisa ada Semoga cocok. ya kan, bisa ada kesepakatan gimana, mungkin kita bisa rilis di sini nanti. Seru. Ada rencana mau ini nggak sih, kayak misalkan nyari musisi, bukan musisi ya, maksudnya kayak ya collab lah ya, collab gitu ya, entah sama penyanyi baru gitu, atau mungkin featuring siapa nih gitu ya, musisi yang masih muda gitu. Ada rencana seperti itu nggak sih? Ada sih. Bener kalau kayak model-model kayak collab sekarang, atau featuring siapa, itu udah jadi salah satu cara trik sebenarnya, trik untuk kita eksistensi kita, terus menggait umpamanya ini, itu trik sebenarnya, trik dagang sebenarnya itu. Iya. Udah lama, dari dulu kita pernah punya konsep kayak gitu, tapi memang kita sekarang ya kita harus lihat juga dulu, jangan sampai merugikan, kan ada juga pasti ada rugi gitu. Maksudnya kita mau pakai nama dia ini akhirnya kita yang tenggelam, atau kita yang pakai ini dia yang tenggelam. Iya, betul. Jadi tetap kalau kita namanya collab, kita tetap pengen konsepnya ya memang jelas gitu, mau bikin apa harus jalan ya. Ya kira-kira, tapi untuk hal kayak gitu kita cair kok, kita nggak pernah idealis gila gitu, nggak. Tetap open ya untuk kita idealis, kita tetap yang industri, jadi oke, kalau memang menguntungkan fine, kenapa enggak gitu. Iya, Gitu aja sih, santai lah. Seru. Oke. Ini Victoria apa dua ya? Oke. Seru nih Sobat Art nih. Oke, ini kita terpotong karena durasi nih Mas. Ya. Oke, untuk Sobat Art yang mau mendistribusikan karya musiknya, jadi kalau kalian punya stok lagu nih, nggak tahu mau diapain lagunya, lalu berpikir mau didistribusikan lagunya ke platform musik atau ke online music store ya di seluruh dunia, bisa ke nextart.id, bisa kontak kita di www.nextart.id, atau ke IG kita boleh DM
namanya nextart.id, bisa juga ke Facebook, namanya Nextart Digital Music Distribution, atau bisa juga call atau WhatsApp di nomor 0813 1313 5676. Bisa juga datang ke kantor kita, ada di daerah Jakarta Pusat ya, daerah Menteng, Jalan Kudus nomor 3. Nah, kita open nih, tapi memang nggak 24 jam. Oke, segitu dulu kali ya. Oke. Sampai ketemu lagi Sobat Art di next podcast berikutnya. Sukses terus ya. Ya, bye.